Bab 52-8 Tombak Laba-Laba, hasil yang menentukan. Tapi, pemandangan yang tak seorang pun bisa bayangkan terjadi. Apa yang dilakukan Tang San membuktikan bahwa bagi Spirit Masters di medan perang, kemenangan tidak harus bergantung pada kekuatan, tetapi dapat dicapai dengan kebijaksanaan dan perencanaan. Dalam sekejap sesosok muncul di hadapan Tang San seperti ngengat yang ditarik ke api, langsung menyembunyikan bentuk Tang San, praktis melindungi semua Tang San di belakangnya. Jika perisai kulit penyu akan mengenai Tang San, maka mereka harus melewati ini terlebih dahulu. Orang yang tiba-tiba muncul di depan Tang San bukanlah orang asing, tetapi Kapten Tim Kaisar, Master Roh Naga Tiruan Petir Biru Yu Tianheng. Bagaimana mungkin? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak semua anggota tim Kaisar. Segera setelah itu, mereka dengan jelas melihat keadaan Yu Tianheng saat ini. Yu Tianheng secara alami tidak akan membantu Tang San memblokir serangan rekan satu timnya, dan bahkan jika dia mau, dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk mencapai sisi Tang San. Tapi semua ini sudah direncanakan sebelumnya oleh Tang San, bayangan itu terkubur di saat-saat pembukaan pertama pertarungan roh. Yu Tianheng benar-benar terjerat di Blue Silver Grass, ditarik paksa di depan Tang San untuk bertindak sebagai perisai dagingnya. Sebelumnya ketika kedua belah pihak pertama kali bentrok, Yu Tianheng telah jatuh ke dalam skema Tang San, ketika ia menderita luka di bawah pengepungan 7 Iblis Shrek. Pada awal pengepungan itu, ketika Tang San menggunakan rumput perak biru untuk mengikatnya. Rumput perak biru saat ini memiliki 3 cincin roh, ia juga memiliki 3 kemampuan roh. Binding tidak diragukan lagi yang paling praktis, Spider Web Restraint secara alami adalah yang paling ampuh. Tapi, kemampuan cincin roh kedua yang sederhana itu tidak boleh diabaikan. Adegan saat ini adalah akibat langsung dari kemampuan cincin roh kedua Tang San, Parasite. Meskipun Yu Tianheng telah memulihkan kekuatan bertarungnya di bawah bantuan 9 hati berbunga apel si Elingling, benih rumput perak biru diam-diam telah bersarang di tubuhnya di bawah penggunaan binding. Ketika kemampuan roh kedua diluncurkan, parasit-parasit benih akan mengikuti kendali Tang San. Ketika Tang San berbalik untuk meluncurkan pengekangan jaring laba-laba di Master Roh Burung Lonceng Angin, dia secara bersamaan mengaktifkan parasit di tubuh Yu Tianheng, menggunakan rumput perak biru untuk menariknya dengan paksa di depannya. Saat ini Yu Tianheng benar-benar terlalu lemah, jika dia dalam kondisi puncak, dia bisa berjuang bebas dari pengekangan rumput perak biru tanpa perlu guntur furi. Tetapi saat ini pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mencapai ini. Tang San tidak hanya memahami situasi di medan perang, tetapi pada saat yang sama hati para lawan. Dengan 2 masa kehidupan, dia tidak hanya memiliki kebijaksanaan selama 13 tahun, tetapi juga pengalaman hampir 40 tahun. Meskipun cedera Xiaohu membuatnya marah, dengan bencana yang dia temui di hutan besar Stardow dia mengerti bahwa kemarahan pada dasarnya tidak dapat menyelesaikan masalah. Hanya dengan mempertahankan kepala dingin untuk saat ini dia dapat dengan jelas melihat setiap perubahan yang terjadi, target pertempuran yang sempit. Jika 2 perisai kulit penyu Black Tortoise Spirit Masters hanya bisa dilempar dan tidak ditarik, Tang San tidak akan melakukan hal seperti ini, ketika Yu Tianheng yang melemah hanya memiliki tubuh orang normal, pada dasarnya tidak cukup untuk menghentikan Black serangan perisai kulit penyu dari Tortoise Spirit Masters, itu hanya akan menambah kehidupan. Namun dalam pertarungan sebelumnya, Tang San sudah melihat dengan jelas bahwa perisai kulit penyu mereka dapat ditarik, dan dengan demikian adegan ini muncul. Ketika 2 bersaudara Si Em dan Si Mo hendak mengalahkan Tang San, Yu Tianheng tiba-tiba muncul, segera membuat keduanya pucat ketakutan. Dihadapkan oleh tubuh kapten mereka bahkan tidak memikirkannya. Mengerahkan semua kekuatan roh mereka, dengan paksa menarik perisai kulit penyu untuk mengubah arah. Tapi, untuk mengalahkan Tang San mereka telah menyerang dengan kekuatan penuh, perisai kulit penyu tidak hanya sangat berat tetapi bahkan lebih diresapi dengan kekuatan roh mereka yang sangat besar, bagaimana mereka bisa ditarik. Master roh kura-kura hitam memang diakui kuat, tetapi sepasang saudara ini masih jauh dari tingkat di mana mereka dapat dengan mudah mundur. Pada akhirnya pasangan itu berhasil mematahkan serangan perisai kulit penyu, keempat perisai kulit penyu menyapu selebar rambut dari Yu Tianheng, terbang ke kedua sisi. Tapi menggunakan kekuatan seperti itu membuat perut kedua bersaudara ini kram, sekaligus memuntahkan darah. Dan pada saat ini, siluet melesat keluar dari belakang Yu Tianheng seperti bintang jatuh, praktis hanya dalam beberapa saat sudah ada di depan mereka. Itulah Tang San yang bermata berdarah. Gerakan Tang San sangat lancar, melemparkan pengekangan jaring laba-laba, menyeret Yu Tianheng,
segera setelah itu, 8 tombak laba-laba di punggungnya secara bersamaan menembus tanah, menopang tubuhnya, sendi tengah 8 tombak laba-laba menekuk secara bersamaan, sekali lagi meregang keluar dengan kekuatan penuh, fleksibilitas mereka yang luar biasa mengirimkan Tang San seperti sambaran petir. Berdiri di sisi Shrek Seven Devils, ekspresi puas melintas di mata Grandmaster, bergumam pada dirinya sendiri, kontrol medan perang, kendalikan tim, kendalikan musuh, kendalikan hati. San kecil, kamu akhirnya memahami arti penuh dari kendali, sistem guru roh. Begitu Tang San menggunakan Eight Spider Lens untuk melompat, dia tahu bahwa pertempuran roh ini sudah selesai. Kehilangan perlindungan penting dari kulit penyu, meskipun Master Roh Kura-Kura Hitam adalah dua, bagaimana mereka bisa memblokir 8 tombak laba-laba Tang San. 8 laba-laba lens ungu yang berkilau memanjang di udara, titik-titik tajam seperti 8 bintang dingin secara bersamaan mendorong Master Roh Kura-Kura Hitam. Dari kulit penyu, kekuatan roh mereka sendiri menyerang balik, kecepatan bukanlah keahlian mereka. Master Roh Kura-Kura Hitam hanya memiliki satu metode yang tersisa untuk mereka, memblokir. Keduanya meraung keras, tinju berayun ke Tang San di udara, kekuatan roh meledak, cahaya kuning tanah membumbung tinggi. Kekuatan roh Master Roh Kura-Kura Hitam seberat kulit kura-kura mereka, sayangnya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar memusatkan kekuatan roh mereka. Menggunakan kemampuan roh, bagaimana mungkin mereka masih dalam kondisi puncak setelah mengkonsumsi kekuatan roh mereka? 8 Spider Lens sebagai tulang roh eksternal, setelah digunakan, dengan sendirinya memiliki efek amplifikasi 50% pada kekuatan serangan Tang San, itu juga tajam seperti tombak. Jika mereka masih memiliki kulit kura-kura, dua Master Roh Kura-Kura Hitam mungkin masih bisa memblokirnya, tetapi saat ini pada dasarnya tidak ada cukup waktu untuk memulihkan kulit kura-kura mereka. Cahaya ungu terang menembus kekuatan roh kuning terkonsentrasi dan meletus dalam rantai suara ledakan, titik tombak laba-laba ungu berkilau pada dasarnya tidak memberi lawan kesempatan. 8 Spider Lens di bawah kendali Tang San, secara terpisah melewati kekuatan roh lawan, menembus bahu dan lengan dua Master Roh Kura-Kura Hitam. Dalam cahaya ungu yang berkedip-kedip, Tang San tidak berhenti. Tubuhnya melayang di udara, sekali lagi menggunakan 8 tombak laba-laba untuk menembak, langsung menerkam ke arah guru roh ular fosfor Giok Duguyan. Dengan suara bersenandung, kulit kura-kura masing-masing kembali ke Master Roh Kura-Kura Hitam, dalam sekejap menjadi cahaya kuning dan menyatu ke dalam tubuh mereka, tetapi kedua Master Roh Kura-Kura Hitam tidak lagi mampu berdiri, ki ungu keluar dari tangan mereka, keduanya secara bersamaan terguling, tubuh mengejang hebat. Eight Spider Lens memiliki toksisitas ekstrim dari Man Face Demon Spider yang tidak bisa dibandingkan dengan racun tambahan di Blue Silver Grass. Di bawah racun 8 tombak laba-laba, bahkan jika dua Master Roh Kura-Kura Hitam memiliki kekuatan roh yang lebih kuat, masih mustahil bagi mereka untuk menolaknya. Meskipun mereka tidak ditusuk di bagian vital, saat ini luka mereka adalah yang paling kritis dari tim Kaisar. Menyaksikan 8 laba-laba lens ungu berkilau turun dari udara, mata Duguyan dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. Sebelum dimulainya pertarungan roh ini dia tidak pernah mengira pihaknya bisa kalah. Tetapi pada saat ini, menghadap Tang San, dia sudah tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Kemampuan roh ketiganya yang paling kuat telah dengan mudah dipatahkan oleh pria di hadapannya ini. Dia dengan racun untuk kekuatan bertarung, masih memiliki kualifikasi apa untuk terus melawan Tang San. Apa yang dia mampu saat ini hanyalah memuntahkan kabut-kabut racun lagi, itu saja. Kemilau ungu aneh di 8 tombak laba-laba berkilauan, seperti semua sungai yang mengalir ke laut. Kabut racun ungu Duguyan melakukan yang terbaik untuk sekali lagi meludahkan secara tak terduga dengan panik bergegas menuju 8 tombak laba-laba, dan dalam sekejap mata itu sudah ditelan. 4 dari 8 laba-laba lens Tang San membentang ke tanah, menopang tubuhnya, 2 dari 4 lainnya dengan mudah menusuk ekor ular Duguyan, dengan upaya yang tak terduga mengangkatnya ke udara. Sekarang, semua anggota tim Kaisar yang bisa bertarung sudah kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Mata guru roh 9 hati berbunga apel si Elingling sama-sama mengungkapkan ekspresi panik, meskipun apel berbunga 9 hatinya sekali lagi menggunakan kekuatannya, menyembuhkan guru roh yang terluka di pihak mereka, itu tidak dapat memulihkan kekuatan roh yang dikeluarkan oleh guru roh pertempuran, dan bahkan lebih tidak mampu menghilangkan racun mengerikan dari 8 tombak laba-laba. Turunkan dia, kami setuju. Yu Tianheng menyaksikan Duguyan dibangkitkan oleh 8 tombak laba-laba Tang San, jantungnya tiba-tiba berkontraksi.
Dia dengan jelas melihat bahwa tidak jauh darinya tergeletak dua master roh kura-kura hitam yang lengannya telah dipukul, lengan mereka membengkak hingga 2 kali ukuran normalnya, wajah mereka tertutup ki ungu, tampaknya hampir mati. Tombak laba-laba mengayun dengan mudah, melemparkan Du Guyan ke samping. Tang San tidak memperhatikan Yu Tianheng, 4 spider lens atas menunjuk di depannya, poin tajam mendekati Master Spirit Apple 9 hati berbunga Sielingling. Perlakukan orang-orang kita. San kecil, pertama-tama detoksifikasi mereka. Tepat pada saat ini, suara tepat waktu Grandmaster mencapai telinga Tang San yang menyedihkan, membuatnya sedikit terganggu. 8 spider lens akan memberi Tang San kecenderungan jahat yang kuat, membuat serangannya menjadi lebih parah, tidak mampu mengendalikan kesadarannya. Mendengar kata-kata Grandmaster, kemarahan yang mengamuk di hati Tang San berangsur-angsur menjadi tenang. Rumput perak biru menyebar ke segala arah, secara bersamaan menarik dua master roh kura-kura hitam dan Du Guyan ke arahnya. Alasan Grandmaster mengingatkannya kali ini adalah karena dia tahu betul tingkat keparahan racun 8 laba-laba Tang San, dan bahwa dalam pertempuran yang tegang seperti itu, Tang San jelas tidak bisa menahan diri. Jika hanya beberapa saat kemudian, mungkin ketiganya akan langsung layu dari racun, sama seperti pohon itu saat mereka menguji 8 tombak laba-laba di hutan. Du Guyan sendiri adalah seorang master roh racun dan masih agak mampu menahan racun 8 tombak laba-laba, tetapi keadaan kedua master roh kura-kura hitam sangat berbahaya. Jika bukan karena peringatan Grandmaster, beberapa saat kemudian bahkan Tang San akan tidak dapat menghidupkan mereka kembali. Ketika Tang San menarik racun 8 tombak laba-laba, dalam hati dia terkejut, karena racun tambahan 8 tombak laba-laba sudah mendekati hati mereka. Namun, sementara Tang San memperlakukan lawan, dia juga tidak melupakan niat aslinya, selain 3 orang yang ditusuk oleh 8 tombak laba-laba di sisinya, untaian rumput perak biru tambahan melilit pinggang Sielingling, menariknya ke hadapannya sebagai dengan baik. Karena Tang San masih ditopang oleh 8 spider lens, Sielingling secara alami diangkat dari lantai dan dibawa, topeng Sielingling adalah kain muslin hitam, karena sangat dekat, Tang San menemukan bahwa sistem tambahan misterius ini Spirit Master memiliki sepasang mata besar yang sangat indah, ekspresi di matanya dapat terlihat dengan jelas, tanpa kenajisan, bulu mata ramping sedikit melengkung, antara mengedipkan mata lembut seperti mereka bisa berbicara. Bantu teman saya, jika tidak, mereka masih akan mati. Suara Tang San sangat tenang, tanpa jejak niat dingin atau suasana hati di dalamnya. Tapi cara berbicara yang tenang seperti inilah yang meninggalkan bekas yang sangat dalam di hati Sielingling, bagaimana ini masih seorang pria. Suaranya terdengar agak muda dan lembut, tetapi tindakannya sangat ganas. Kontrol, serang, racun, dalam pertarungan hari ini, daripada mengatakan tim Kaisar dikalahkan oleh 7 iblis Shrek, akan lebih baik untuk mengatakan itu dilakukan olehnya sendiri. Sielingling tidak mengucapkan sepatah kata pun, gemetar ketakutan hampir tidak berhasil mengumpulkan kekuatan rohnya, cahaya 9 hati berbunga apel terbang keluar, dengan ringan menutupi tubuh Xiao Wu. Dengan racun yang dikeluarkan dari tubuh Master Roh Kura-Kura Hitam dan Du Guyan, Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Master Roh Wanita Merpati Putih dan penyiar Dou-Dou yang bisu untuk waktu yang lama. Bukankah Anda seharusnya mengumumkan hasil dari pertarungan roh ini? Dou-Dou saat ini terbangun seperti dari mimpi, pada dasarnya tidak berani menatap mata Tang San, buru-buru mengumumkan, pertarungan semangat tim, kemenangan Shrek Seven Devils. Tanpa sorak-sorai, Oscar dan Ma Hongjun melangkah maju, memberi sosis kecil kepada Xiao Wu, Dai Mubai, dan Zhu Zuqing. Kabut racun pada cincin pertarungan roh berangsur-angsur hilang, Spirit Master kedua belah pihak agak diam. Meskipun pertempuran sudah berakhir, mereka masih dengan penuh perhatian menatap lawan. Tang San tidak menarik 8 tombak laba-laba, tatapannya tertuju pada Xiao Wu, saat dia melihat lukanya menutup dengan cepat di bawah bantuan apel berbunga 9 hati, dia dalam hati menghela nafas lega. Saat Ning Rongrong membantu Xiao Wu turun dari tanah, dia tampak agak pucat tetapi sebaliknya tidak terhalang. Tang San pada saat ini menarik rumput perak biru dan jaring laba-laba dari tim Kaisar, melompat dengan 8 tombak laba-laba, dia kembali ke sisi teman-temannya. Dai Mubai memandang Tang San dengan ekspresi yang agak rumit di matanya. San kecil, tampaknya hanya ketika Xiao Wu dalam bahaya, kamu akan menjadi inkarnasi Asura, ya. Mata Tang San sudah melunak, cahaya merah di matanya diam-diam menghilang, Xiao Wu dengan lembut mengangguk padanya, menunjukkan dia sudah baik-baik saja.
Hanya pada saat inilah 7 iblis Shrek menjadi sadar bahwa mereka telah benar-benar menang atas musuh yang tangguh di depan mereka. Wajah-wajah yang tersembunyi di balik topeng semuanya secara kebetulan menunjukkan ekspresi tersenyum. Bagi mereka, kesulitan pertarungan roh ini belum pernah terjadi sebelumnya, juga menekan mereka untuk menggunakan kekuatan penuh mereka, 8 tombak laba-laba Tang San, kemampuan penggabungan roh Dai Mubai dan Zhu Zu King, untuk membalikkan aliran kemenangan dan kekalahan. Tentu saja, kendali Tang San sebagai jiwa tim juga telah ditampilkan dengan jelas dan menyeluruh. Tanpa kontrol cerdas itu, kemenangan pertarungan roh ini tetap tidak akan menjadi milik mereka. Namun di sisi lain, anggota tim Kaisar juga saling mendukung untuk berkumpul. Kulit semua orang sangat tidak sedap dipandang, terutama Yu Tianheng dan 2 master roh kura-kura hitam. Ekspresi mereka saat ini begitu kaku sehingga sepertinya air akan diperas. Yu Tianheng menatap ke arah 7 iblis Shrek, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan tatapan yang diberikan Dai Mubai kepada mereka. Siapa yang tahu berapa kali keduanya bertatap muka, tapi kali ini keadaannya sudah sangat berbeda. Kamu sangat kuat, tapi, kami tidak sepenuhnya kalah denganmu, kata Yu Tianheng. Dai Mubai dengan tenang berkata, benar. Kerja tim Anda sendiri memiliki kekurangan, jika tidak dapat dikatakan siapa yang akan menjadi yang teratas dalam pertarungan roh ini. Kekuatan Yu Tianheng telah mendapatkan rasa hormat Dai Mubai, ini masih pertama kalinya dia bertemu dengan lawan tirani yang setingkat dengannya. Sebagai kapten tim Kaisar, Yu Tianheng praktis telah menahan sebagian besar kekuatan gabungan dari 7 iblis Shrek, tetapi dia masih bertahan dalam pertempuran hingga saat-saat terakhir. Meskipun tim Kaisar telah kalah dalam pertarungan roh ini, Dai Mubai mengerti bahwa Blue Lightning Tyrant Dragon sama sekali tidak kalah dari Evil Eye White Tiger-nya. Yu Tianheng menghela nafas dalam, mengangguk pada Dai Mubai, saya harap kita masih memiliki kesempatan untuk bertarung lagi nanti. Maka kita tidak akan memiliki kekurangan lagi. Dai Mubai tersenyum tipis, kemenangan akan tetap menjadi milik kita. Tatapan keduanya sekali lagi bertabrakan dalam hujan bunga api, Yu Tianheng menarik napas dalam-dalam, lalu ke Black Leopard Spirit Master Osler yang mendukungnya dan yang lainnya berkata, kami akan pergi. Kelompok 7 perlahan berjalan menuju pintu masuk Guru Roh dengan langkah yang agak mengejutkan. Kekalahan membuat sosok mereka yang pergi tampak agak lemah. Master Roh Ular Fosfor Giok Duguyan tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat Tang San yang perlahan menarik 8 tombak laba-labanya. Racunmu sangat ganas, bahkan mampu menghancurkan racun ularku. Aku akan selalu mengingat aibku hari ini. Suatu hari, aku akan membiarkanmu jatuh di hadapan racun ularku juga. Tang San dengan tenang menatap lawannya, dengan tenang menjawab, saya akan menantikannya. Memalingkan kepalanya bersama dengan Duguyan masih 9 hati berbunga apel Spirit Master Si Lingling, tatapannya berbeda dari kebencian Duguyan, agak gemetar ketakutan semacam kecemerlangan berkilau, menatap Tang San dalam-dalam, ingin mengatakan sesuatu tetapi dalam akhir tanpa berbicara. Berbalik dan pergi bersama teman-temannya. Melihat punggung lawan, Dai Mubai tiba-tiba tersenyum, kami menang. Oscar menyeringai, menyerahkan sosis pemulihan kepada semua orang, ya, kami menang. 7 orang saling memandang, masing-masing mengulurkan tangan kanan mereka. 7 tangan Shrek Seven Devils menumpuk di udara, mengunyah sosis besar Oscar. Pada saat ini kegembiraan kemenangan dan persahabatan meledak. Tepuk tangan tiba-tiba bergema, diperkuat oleh peralatan khusus dari dalam ruang VIP. Tampilan Shrek Seven Devils memenangkan hati penonton, dan meskipun jumlah penonton tidak setinggi di luar, untuk kemenangan seperti ini, tepuk tangan yang bijaksana ini adalah akhir yang sempurna untuk tabrakan tim yang begitu kuat, pertempuran roh. Qin Ming dari awal hingga akhir berdiri di pintu masuk lorong, menunggu murid-muridnya berjalan satu persatu. Di wajahnya tidak ada ekspresi tidak senang, malah tersenyum tipis. Tampaknya baginya, ini mungkin hasil yang sangat bagus. Maaf, Guru Qin, kami kalah. Yu Tianheng berhenti di depan Qin Ming, menundukkan kepalanya yang selalu arogan. Qin Ming tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tenang. Yu Tianheng bisa dikatakan sebagai murid yang paling dia banggakan, tetapi dia juga sombong. Yu Tianheng melanjutkan, tanggung jawab atas kekalahan hari ini adalah milikku sepenuhnya. Aku tidak memimpin dengan cukup baik, bertindak seperti seorang pejuang tunggal, jatuh ke dalam perangkap lawan. Jika kamu menginginkannya, hukumlah aku. Qin Ming sama sekali bukan orang yang lembut, justru sebaliknya,
ketika dia mengajar murid-muridnya dia sangat ketat, siap menggunakan hukuman berat. Tidak, Kapten, ini tidak bisa disalahkan padamu. Siapa yang mengira lawan akan begitu berbahaya? Black Leopard Spirit Master Osler buru-buru menutupi Yu Tianheng. Yu Tianheng menghela nafas ringan, menggelengkan kepalanya, tidak, Osler, pengkhianatan adalah kekuatan yang sama, kalah adalah kalah, dalam keadaan di mana kita mengalahkan lawan dalam kekuatan roh dan cincin roh kita masih kalah, ini hanya bisa membuktikan bahwa kami membuat terlalu banyak kesalahan yang terlalu besar dalam pertarungan ini. Tianheng, bahkan jika ada kesalahan, kesalahan itu tetap bukan milikmu. Itu aku, sebagai sistem kontrol Spirit Master, jiwa tim, aku komandan di lapangan, akulah yang tidak memimpin, semua orang cukup baik. Sejak kecil, Du Guyan sangat jarang menangis, dalam 20 tahun hidupnya dia praktis selalu berlayar dengan angin yang baik. Kemampuan kontrol tipe racun yang langka, latar belakang yang dalam, kekuatan roh yang tangguh di antara rekan-rekannya, selalu menempatkannya di puncak piramida. Kekalahan hari ini adalah pukulan yang lebih besar daripada orang lain, pada saat ini, air mata yang dipermalukan tanpa sadar mengalir dari matanya. Kedua Master Roh kura-kura hitam tidak berbicara, Yu Feng ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh tangan Qin Ming yang terangkat. Bagimu, meskipun ini kekalahan, itu masih hal yang baik. Qin Ming berbicara sambil tersenyum. Nada suaranya tidak sedikit pun tegas kepada anggota tim Kaisar. Yu Tianheng menatap kosong ke arah Qin Ming, di dalam hatinya segera memahami sesuatu. Osler tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Guru Qin, kami kehilangan ini dengan buruk, bagaimana ini masih merupakan hal yang baik. Qin Ming dengan tenang berkata, karena, sampai sekarang pengalaman Anda semua benar-benar terlalu mulus. Sekarang Anda memang telah menemui kemunduran, tetapi kemunduran ini bagaimanapun juga tidak membiarkan siapapun di antara Anda menderita kerugian yang tidak dapat dibatalkan. Jika kemunduran ini terjadi di masa depan, maka mungkin Anda akan memahami semua ini dengan harga hidup Anda. Dikalahkan tidak menakutkan, yang menakutkan adalah tidak dapat belajar dari kekalahan. Saya pikir Anda seharusnya sudah menemukan beberapa kesalahan Anda. Kemudian, ketika Anda bertemu lawan seperti ini lain kali, kamu akan menjadi lebih tangguh. 7 iblis Shrek mengalahkanmu, tetapi pada saat yang sama mereka membangunkanmu. Masing-masing dari kalian memiliki bakat yang dalam. Aku hanya memberimu kata-kata ini. Di sini dia berhenti, tatapan menyapu seluruh anggota tim Kaisar, bertumbuh dalam kekalahan. Pertumbuhan dalam kekalahan. Semua anggota tim Kaisar mengulangi kata-kata Qin Ming. Qin Ming melambaikan tangannya, kalian semua kembali untuk beristirahat. Sembuh secepat mungkin. Aku masih harus pergi menemui beberapa orang. Selesai berbicara, Qin Ming berbalik dan pergi dengan langkah besar. Benar-benar berlawanan dengan kesuraman tim Kaisar, saat Shrek Seven Devils berjalan melalui tepuk tangan ke Grandmaster, Flander dan Zhao Wuji, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa ditekan. Kedua Master dan murid Grandmaster dan Tang San saling berhadapan, di mata Grandmaster Tang San melihat kepuasan. Memperoleh persetujuan gurunya, bagi Tang San bahkan lebih penting daripada tepuk tangan penonton. Grandmaster tidak pelit dengan kata-katanya yang sangat puas, bagus, kamu menang, kamu tidak hanya menang atas lawan, pada saat yang sama kamu juga mengalahkan dirimu sendiri. Pertarungan semangat tim ini hari ini, bahkan jika itu adalah ujian pelatihan tahap kedua, kalian semua lulus ujianku dengan nilai luar biasa. Oscar menyeringai, berkata, Grandmaster, lalu setelah kita kembali, bukankah kita harus berlibur? Ke samping Flander mengerutkan kening, kalian masih tidak bisa terlalu berpuas diri. Jangan bilang kamu tidak bisa melihat betapa beruntungnya kemenangan hari ini. Dalam kontes kekuatan sejati kamu tidak akan menjadi lawan dari tim Kaisar. Petik 2. Oscar berkata, tapi, Din, saya ingat Anda pernah mengajari kami bahwa keberuntungan juga semacam kekuatan. Jangan bilang Anda sudah lupa. Dasar anak nakal. Meski mulut Flander menegur Oscar, nyatanya dalam hati dia malah lebih bersemangat dari Grandmaster. Akademi Shrek bisa dikatakan dikelola dengan kuat olehnya sampai sekarang. Tapi sekarang, siswa Akademi Shrek yang paling menonjol dalam sejarahnya telah tiba. Dia percaya bahwa dalam waktu kurang dari 20 tahun, anak-anak sebelum dia akan membawa badai ke seluruh dunia guru roh benua Douluo. Badai sejati. Zhao Wuji tersenyum berkata, baik, Flander, kamu tidak harus terlihat ketat ketika kamu lembut di dalam,
kali ini anak-anak juga telah bekerja keras. Grandmaster, kamu mengatakan apakah mereka dapat beristirahat sejenak setelah kita kembali? Grandmaster perlahan mengangguk, kita harus membiarkan mereka beristirahat sebentar. Ketika kita kembali, kita akan memberi mereka liburan setengah bulan. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah itu saya akan mempertimbangkan kapan memulai pelatihan tahap ketiga. Ah, masih ada tahap ketiga. Selain Tang San, 6 lainnya tidak bisa membantu tetapi secara bersamaan berteriak ketakutan. Grandmaster hanya menyapu pandangan datarnya ke mereka, wajahnya juga pulih ke kekakuan tradisionalnya. Mengapa? Anda punya keluhan? Tidak? Tidak, tentu saja tidak. Grandmaster, kamu yang paling bijaksana. Jangankan tahap ketiga, bahkan jika itu yang keempat atau kelima, kita pasti akan bisa bertahan. Oscar bergegas menjawab. Yang lain semua dalam hati menyekat tetesan keringat. Mereka semua harus mengakui bahwa metode pelatihan Grandmaster tidak diragukan lagi memiliki hasil yang luar biasa, tetapi tidak ada yang mau memikirkan kembali penderitaan yang mereka alami. Tahap pertama dan kedua sudah sangat sulit, seperti apa pelatihan tahap ketiga itu? Pada saat itu, seseorang sedang berjalan. Sebelum dia mencapai mereka, suaranya mendahuluinya, Dekan Flender, Wakil Dekan Zhao Wuji, kamu baik-baik saja. Murid Qin Ming memberi hormat. Kedatangannya justru guru pelatih tim Kaisar Qin Ming, dengan hanya beberapa langkah cepat, dia berlutut di depan Flender dan Zhao Wuji. Saat ini, dia sudah benar-benar tanpa ketenangan terkendali yang dia miliki di hadapan tim Kaisar, matanya bersinar dengan emosi. Flender menggunakan tangannya untuk menopang kacamata di hidungnya, aku masih mengira kamu sudah lama melupakan kami, dasar bocah busuk. Zhao Wuji menarik Qin Ming dari tanah, mengukurnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Anak nakal yang baik, kamu semakin ganas. Tampaknya tidak akan lama lagi sebelum kamu mengejar kami para pembuat kode tua. Qin Ming dengan hormat meletakkan tangannya dan berdiri, terlepas dari berapa lama, kedua dekan selalu menjadi guru Qin Ming juga akan selamanya menjadi murid Akademi Shrek. Melihat pemandangan di depan, Shrek Seven Devils tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Qin Ming, mereka dengan jelas melihat Qin Ming di pintu masuk di sisi lain dari cincin pertarungan roh. Orang ini jelas memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tim Kaisar, tetapi mendengar arti dari kata-katanya, bukankah dia? Flender mengangkat tangannya, menepuk bahu Qin Ming dengan keras, sudah bertahun-tahun sejak kamu meninggalkan akademi, tetapi kamu masih canggung seperti sebelumnya. Ayo, saya akan memberi Anda perkenalan. Ini Grandmaster, 7 lainnya monster kecil yang baru saja kamu lihat di ring pertarungan roh. Qin Ming pertama-tama dengan hormat memberi hormat kepada Grandmaster, selanjutnya dengan hormat dari seorang murid, halo, Grandmaster. Grandmaster bersandar ke samping, tanpa menerima kesopanannya dengan tenang berkata, tidak perlu sopan. Qin Ming memandang Grandmaster tidak menerima kesopanannya dan mau tidak mau menjadi sedikit dingin, ke samping Flender tersenyum, kamu adalah guru keponakannya. Dalam hal ini kamu dan dia dari generasi yang sama, tentu saja dia tidak akan melakukannya, terimalah kesopananmu. Qin Ming bingung menatap Flender, di mata Grandmaster ada cahaya kebencian, tampaknya menegur Flender karena mengungkapkan latar belakangnya. Flender menyeringai, berkata, semua orang di sini ada di pihak kita, Anda tidak perlu menyembunyikannya. Jangan bilang Anda memaksa saya untuk tidak memberitahu semua orang bahwa Yu Tianheng adalah keponakan Anda. Apa? Shrek Seven Devils praktis secara bersamaan berteriak kaget, bagaimana mereka bisa berharap bahwa Grandmaster benar-benar lahir dari 7 klan besar, dan bahkan yang memiliki kekuatan serangan paling besar, klan Blue Lightning Tyrant Dragon. Ekspresi Grandmaster segera menjadi suram, kamu sudah memberitahu mereka. Flender, aku sudah memberitahumu berulang kali bahwa aku dan klan Blue Lightning Tyrant Dragon tidak memiliki hubungan untuk waktu yang lama. Meninggalkan kata-kata ini, Grandmaster berbalik dan pergi keluar. Tang San melangkah maju ingin mengejar gurunya, tetapi Grandmaster mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kamu masih harus menghitung poin dari pertarungan roh bulan ini, kamu nanti akan kembali dengan Flender. Aku punya urusan. Mengikuti Grandmaster dengan matanya, Tang San agak bingung menatap Flender. Di dalam hatinya, dia secara bertahap mulai memahami alasannya. Tidak heran ketika Grandmaster menyebut klan Blue Lightning Tyrant Dragon saat itu ekspresinya agak aneh. Awalnya dia berasal dari klan Master Roh yang tangguh, dalam klan semacam itu, memiliki varian roh yang lemah seperti San Pao,
jika itu dia, mungkin dia juga. Flender dengan agak menyesal berkata, aku menembak mulutku. Sudahlah, Xiao Gang sudah lama terbiasa dengan ini. Qin Ming menarik napas panjang, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Grandmaster secara tak terduga adalah Paman Tian Heng. Ekspresi Flender, dengan sangat cepat pulih menjadi normal, berkata kepada Shrek Seven Devils, kamu tentu sangat bingung mengapa Qin Ming datang ke sini. Sebenarnya sangat sederhana, dia juga pernah sepertimu, orang dari Akademi Shrek. Selanjutnya dia masih pernah menjadi siswa kami yang paling berprestasi. Lulusan pertama Akademi Shrek. Mubai, San kecil, Xiao Wu, belum lama ini Anda mengurangi rekor kecepatan peringkat ke-30 yang ditetapkan hanya oleh Qin Ming. Qin Ming tersenyum tipis kepada 7 iblis Shrek, mengatakan, halo semua junior. Guru Flender, tampaknya pertumbuhan Akademi Shrek kami bahkan lebih baik dari sebelumnya. Zhao Wuji ke samping dengan agak tak berdaya berkata, apa yang lebih baik, anak-anak ini adalah kelompok siswa terakhir Akademi. Qin Ming dalam hati khawatir, tanpa sadar berkata, jangan bilang masalah keuangan Akademi masih belum terselesaikan. Begitu kata-kata itu keluar, dia menjadi sadar akan kesalahannya, melihat ke arah Flender dengan ekspresi agak malu. Flender menghela nafas, itu fakta, kami tidak menyembunyikannya. Selain itu, kami juga lelah. Seiring dengan kemajuan usia, kami tidak lagi memiliki dorongan muda. Setelah menunggu anak-anak ini lulus, saya pikir, kita juga bisa pergi ke sesuatu yang diklasifikasikan sebagai kehidupan kita sendiri. Qin Ming, kamu mengajar para siswa itu dengan baik, mereka semua dapat dianggap sebagai elit. Qin Ming tersenyum masam, bukannya saya mengajar dengan baik, melainkan anak-anak itu memiliki bakat dan latar belakang yang luar biasa. Saya juga tidak memiliki daya tarik yang mampu mengajar mereka, melainkan akademi kami memiliki cukup banyak hal untuk menarik mereka. Mengatakan ini, kamu seorang guru akademi. Flender agak heran menatapnya. Qin Ming mengangguk, berkata, Guru Flender, saat ini saya sedang mengajar di Akademi Kekaisaran Surgado. Ketujuh anak dari tim Kaisar ini semuanya adalah murid paling menonjol dari Akademi Kekaisaran Surgado. Flender terkekeh, berkata, dengan sekali melihatmu, aku diyakinkan tentang pertarungan roh ini. Baiklah, di sini tidak ada tempat untuk berbicara, ikutlah dengan kami ke toko anggur. Bertahun-tahun tanpa bertemu satu sama lain, kita akan mengobrol. Qin Ming dengan senang hati mengangguk setuju, tatapannya menyapu 7 iblis Shrek satu persatu, pikirannya diam-diam bergerak. Dia telah dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Flender, dia juga sangat jelas mengetahui rekor seperti apa yang dia pegang di Akademi Shrek, dan tanpa diduga 3 dari 7 anak ini telah memecahkan rekornya, jelas usia mereka saat ini tidak boleh tinggi.